Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Kegiatan Rencana Proyek Kepemimpinan (RPK) Ari Sumiyaryanti SPD, Kelas A, Kelompok 2, tahun 2021. Tujuan RPK: meningkatkan kompetensi guru dalam pembuatan video pembelajaran sederhana dengan menggunakan media PowerPoint. Meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Meningkatkan kepuasan dan prestasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Berikut adalah profil sekolah calon kepala sekolah. Berikut adalah profil sekolah magang. Sebelum pelaksanaan kegiatan Rencana Tindak Lanjut Proyek Kepemimpinan atau RPK, terlebih dahulu diadakan koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya, diadakan sosialisasi kepada warga sekolah melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh kepala sekolah. Pada tahap persiapan ini, telah dibentuk kepanitiaan dan ditetapkan oleh calon kepala sekolah bertindak selaku ketua panitia. Dan selanjutnya, menetapkan jumlah peserta dan menentukan narasumber, dan langkah terakhir pada persiapan ini adalah menyusun panduan kegiatan yang di dalamnya terdapat estimasi anggaran kegiatan serta jadwal pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan, panitia mengarahkan kepada seluruh peserta untuk melaksanakan prosedur kesehatan seperti mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, registrasi dan pengisian daftar hadir sebelum kegiatan dimulai. Kegiatan pembukaan yang dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SD Windu Putra. Sambutan dari calon kepala sekolah. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan sosialisasi tentang cara membuat video pembelajaran menggunakan media PowerPoint kepada seluruh peserta yang sudah ditetapkan. Lalu narasumber memberikan pendampingan langsung, mengadakan simulasi pemanfaatan terhadap semua fitur-fitur yang tersedia pada media PowerPoint. Monitoring dan evaluasi. Menyusun program monitoring dan evaluasi. Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. Menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi. Hasil observasi mentor 1 pada pengisian instrumen monet telah didapatkan nilai 93,75% dari seluruh total indikator yang terdapat dalam instrumen tersebut. Dari hasil observasi pelaksanaan yang berlangsung selama 2 hari, maka nampak pada tabel dan grafik berikut bahwa sampai hari kedua masih ada 2 orang peserta yang belum mampu membuat video pembelajaran menggunakan media PowerPoint secara optimal dan membutuhkan pembimbingan yang lebih lanjut dari narasumber atau dilaksanakan secara tutor sebaya oleh rekan sejawat pada siklus berikutnya, yaitu atas nama Fioni Ardi Purnama dan Rosidah Rohmah. Keterlaksanaan program kegiatan RPK siklus 1 sebagai berikut. Setelah terlaksana program kegiatan RPK siklus 1, maka diadakan refleksi,
yaitu 1. Mencermati laporan hasil monitoring dan evaluasi. 2. Menentukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. 3. Menyusun rencana tindak lanjut. Pada kegiatan tindak lanjut, melaporkan hasil evaluasi terkait tingkat partisipasi guru dalam membuat video pembelajaran pada rapat koordinasi kegiatan pembelajaran baik daring maupun luring. Memberikan bimbingan tambahan kepada guru yang dianggap belum mahir dalam membuat video pembelajaran pada siklus 2. Siklus 2 diawali juga dengan persiapan. Berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang perlunya mengadakan siklus kedua pendampingan dalam pembuatan video pembelajaran sederhana dengan media PowerPoint secara lebih intensif. Yang kedua, menyusun perencanaan kegiatan yang meliputi narasumber, bahan, dan materi kegiatan. Yang ketiga, mensosialisasikan rencana kegiatan kepada semua guru yang menjadi peserta pada siklus 1. Pelaksanaan siklus 2. Dalam pelaksanaan pendampingan pembimbingan pembuatan video pembelajaran, penulis bertindak sebagai pendamping, sedangkan peserta yang dianggap sudah mahir dan mampu bertindak sebagai tutor sebaya terhadap dua peserta tersebut. Materi disampaikan dalam bentuk praktik secara langsung. Kegiatan monitoring dan evaluasi. Selama kegiatan RPK siklus kedua berlangsung, dilakukan monitoring dari awal hingga akhir kegiatan. Selain itu, melakukan evaluasi tingkat kemampuan guru yang dibimbing oleh narasumber, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Refleksi dilakukan dengan menganalisis seluruh instrumen observasi dan monitoring serta evaluasi yang telah diisi dan memeriksa hasil kerja peserta. Berdasarkan hasil analisis kompetensi guru, setelah pelaksanaan siklus 2, diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan grafik di atas, setelah pelaksanaan siklus kedua, terhadap 2 orang peserta yang belum mencapai nilai standar minimal, maka didapatkan nilai rata-rata 97,22 dan mendapatkan kategori sangat baik. Pada siklus 1, sebelum pembimbingan 2 orang peserta tersebut, nilai yang didapatkan 87,83. Ini berarti telah mengalami peningkatan sekitar 9,39%. Berikut adalah dokumentasi siklus kedua. Persiapan kegiatan peningkatan kompetensi. Penyusunan instrumen AKPK yang lemah. Menetapkan jadwal kunjungan. Berikut adalah pencapaian hasil AKPK. Berdasarkan pencapaian hasil AKPK, maka kompetensi sosial, kewirausahaan, dan manajerial merupakan kompetensi yang paling lemah yang dimiliki oleh calon kepala sekolah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi sosial, kewirausahaan, dan manajerial, maka calon kepala sekolah belajar tentang sosial, kewirausahaan, dan manajerial di Sekolah Magang 2, yakni di SD YWKA Rel Home School. Langkah kegiatan pada tahap persiapan. Untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan di SD YWKA, calon kepala sekolah melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan mengamati dokumen-dokumen sosial, manajerial, dan dokumen kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan di SD YWKA untuk dipelajari dan dijadikan bahan laporan hasil pembelajaran sosial, kewirausahaan, dan manajerial di Sekolah Magang 2. Adapun hasil pengamatan pengembangan kompetensi sosial yang dapat dipelajari, pengembangan aspek sosial di SD YWKA berjalan efektif. Di antaranya, kepala sekolah selalu mengikut sertakan guru dan siswa dalam kegiatan masyarakat. Partisipasi warga sekolah
termasuk guru dan siswa, dalam kegiatan masyarakat sekitarnya. Adapun hasil pengamatan pengembangan kompetensi manajerial yang dapat dipelajari, untuk dapat memenuhi standar nasional pendidikan, diperlukan sumber daya yang besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan termasuk pemenuhan standar sarana dan prasarana. Sebagai kepala sekolah harus mampu menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan sesuai peraturan yang berlaku. Kemampuan menganalisis diawali dengan memahami konsep sarana dan prasarana pendidikan. Konsep sarana prasarana memfasilitasi kepala sekolah untuk memahami pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pelaporan. Hasil pengamatan pengembangan kompetensi kewirausahaan yang dapat dipelajari. Pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi secara umum sudah sangat baik. Kepala sekolah cukup memahami betapa pentingnya kegiatan pengembangan inovasi, terutama dalam pembelajaran, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru di SD YWKA di masa pembelajaran jarak jauh saat ini. Pada pelaksanaan kegiatan workshop pembuatan RPP Blended Learning, guru-guru sangat merespon positif dibuktikan dengan keikutsertaan semua guru atau tenaga pendidik yang ada di SD YWKA. Menurutnya bahwa ini adalah sebuah ide pengembangan inovasi pembelajaran yang sangat dibutuhkan oleh guru demi meningkatkan prestasi peserta didik. Dengan melibatkan dan kerjasama dengan semua warga serta meletakkan pemahaman, konsep dan tujuan program sekolah, maka akan sangat berdampak baik pada proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Sehingga kepala sekolah dan guru akan lebih bersemangat dalam mendidik siswa. Bahkan para orang tua siswa akan menaruh kepercayaan yang tinggi pada sekolah dan tidak akan merasa khawatir terhadap anak-anak mereka karena dibimbing oleh guru yang tepat dan kepala sekolah yang bijak serta memiliki kompetensi manajerial, sosial, dan kewirausahaan yang tinggi. Instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Berdasarkan data yang diperoleh di Sekolah Magang 2, menunjukkan bahwa adanya ketercapaian kompetensi kepala sekolah dan memperoleh persentase rata-rata sebesar 95,83% yang berada pada kategori sangat baik. Berikut adalah daftar hadir selama melaksanakan PK di sekolah magang. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan PK di sekolah magang. Kepala sekolah harus memiliki motivasi kuat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin. Dengan begitu, sekolah akan mudah mengukir prestasi dalam melaksanakan tugasnya, serta akan membawa dampak positif bagi perkembangan sekolah. Hal demikian juga akan menjadi motivasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bekerja, karena pada dasarnya, kepala sekolah sebagai motivator bagi warga sekolah, sehingga visi misi sekolah dapat dicapai melalui kerja keras, keinginan untuk sukses, dan motivasi kerja yang tinggi. Sekian laporan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut atau RTL, kegiatan rencana proyek kepemimpinan RPK. Semoga bermanfaat. Terima kasih.